hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbina izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Pertamina semangat terbarukan, ukir prestasi untuk negeri, dan selalu menjadi kebanggaan bangsa menuju Indonesia dunia. Berjuanglah Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu. Bapak Ibu yang saya hormati, berawal dari musyawarah anggota SP FKKPA yang dilaksanakan pada Oktober 2021, terbentuklah susunan pengurus SP FKKPA periode masa bakti 2021-2024 yang tertuang dalam surat keputusan nomor ketetapan 01 SP FKKPA 11 2021 tanggal 8 Desember 2021 tentang pengangkatan pengurus Serikat Pekerja Forum Komunikasi Pekerja Pelaut Aktif SP FKKPA. Dan tibalah saatnya pada hari ini Jumat 16 Desember 2022 kita akan menjadi saksi ikrar pengukuhan dari para perwakilan pekerja shipping yang dipilih dan dipercaya untuk mengemban amanah sebagai pengurus SP FKKPA periode 2021-2024. Dengan adanya pengurusan yang baru ini, kita harapkan dapat memberikan peran dan sumbangsi yang positif terhadap pekerja dan perusahaan dengan semangat utama mendukung harmonisasi hubungan industrial sebagai fondasi keberlangsungan bisnis perusahaan. Di awal saya banyak meminta memang kepada pihak manajemen, terutama Pak Surya, permasalahan organisasi di SHYL terutama ini sangat mengkhawatirkan menurut saya. Cuma kita selalu berdiskusi dan tidak lepas untuk walaupun itu LDA ya Pak ya. Ini yang saya harapkan. Pada saat ada sesuatu di bawah, di akar rumput yang tidak merasa nyaman, saya akan sampaikan langsung. Saya nggak ada yang ditutup-tutupi. Karena keberhasilan PIS, keberhasilan SHYL ini lahir dari akar rumput. Pekerja-pekerja di bawah, pekerja-pekerja di atas kapal ini, ya mereka asetnya SHYL, asetnya PIS. Jadi penghargaan atau reward yang saat ini, sedikit informasi teman-teman, kapal kita sudah mulai banyak melakukan trading out, dan ini salah satu pengembangan bisnisnya kita di PIS. Insya Allah ini strateginya mungkin manajemen ya Mas Abi ya, yang memang saat ini subholding ini dituntut untuk profitable. Jadi apapun itu bentuknya, kalau memang itu baik untuk perusahaan, untuk Pertamina, insya Allah kami support. Ini yang tadi saya katakan. Kenapa kita bicara selalu yel-yelnya? Hanya tiga saja. Siapa kita hidup jauh di Indonesia. Karena memang adanya kita di Pertamina ini untuk Indonesia. Pertamina jaya. Pertamina yang harus jaya. Bukan sapoling-sapolingnya, tapi semuanya. Sama pekerjaannya harus besar. Kenapa? Persatuan inilah yang kemudian menjadikan kita masih terintegrasi. Persatuan ini pula lah yang membuat kita bisa berjuang. Bagaimana kita mau menunda proses terjadinya IPO. Bukan tidak boleh IPO, boleh IPO. Tapi kita melihat dari sudut pandang yang lain. Mana IPO yang memang memberikan keuntungan yang sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kedepan perjuangan masih sangat berat, bahkan mungkin akan lebih berat lagi. Sekarang kalau di Saudi sampai detik ini memang belum ada satupun yang diswastanisasi, belum ada yang menjadi swasta, belum ada yang diprivatisasi. Tapi ke depan siapa yang bisa mengharap, siapa yang bisa menghadap?
kalau bukan kita. Khusus untuk shipping, karena ini acaranya acara shipping, perkapalan itu merupakan bagian dari suplai distribusi, baik dari hulu ke midstream, dari midstream ke end user. Unsurnya penting banget. Kenapa? Negara kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berpulau-pulau. Selama pulau-pulau Indonesia itu belum bersatu menjadi satu pulau, shipping akan tetap diperlukan. Kecuali semua pulau udah janjian, udah kita nyatu aja bersatu jadi satu daratan, mungkin udah gak perlu lagi shipping. Paling perlunya juga hanya untuk ngambil bahan baku dari luar, tapi untuk distribusi punya. Nah kalau sekarang kapal untuk distribusi lebih banyak daripada kapal untuk feedstock, Pak Yogi ya. Kenapa? Karena memang negara kita ditakdirkan seperti itu, dan kita juga harus menjalankan shipping itu sampai ke daerah-daerah lain. Kalau hitungan bisnis gak worth it nih Pak Yogi nggak bawa minyak dengan kapal gede, yang diturunkan cuma 3.000 KL. Gak worth it. Tapi itulah penugasan apa? Hadirnya Pertamina memang bukan untuk bisnis. Pertamina dilahirkan dengan 2 wahana. Satu wahana ekonomi, satu lagi wahana perjuangan. Wahana ekonomi, yes, Pertamina harus menciptakan sebuah keuntungan bagi pemerintah, bagi negara, di mana keuntungan negaranya juga untuk memberikan pembangunan yang berkelanjutan bagi rakyat. Contohnya di awal-awal Pertamina berdiri, banyak perusahaan-perusahaan strategis yang tidak dimiliki oleh negara dibentuk oleh Pertamina. Ada Pindad, Nurtanio, Kakak Steel, BPJS, atau Jam Sostek. Semuanya dibuat oleh Pertamina. Nah, kenapa? Karena ada perusahaan-perusahaan yang strategis itu harus dikuasai dari pikiran negara. Wahana perjuangan, ya wahana perjuangan. Kita ini mendistribusikan energi sampai ke seluruh pelosok negeri. Jangan sampai ada rakyat di suatu daerah tidak mendapatkan akses terhadap energi. Energi adalah kebutuhan pokok buat manusia, kebutuhan pokok buat Indonesia. Saya sadar rekan-rekan semua, rekan-rekan aktivis, aset paling berharga di perusahaan ini adalah bukan, kalau kami ingin, bukan kapalnya, bukan terminalnya, bukan teknologi, ya orang. Dan itu yang menjadi concern kita, makanya sudah ada beberapa program. Saya ingat di hari pertama saya ngobrol sama direksi lain adalah training, cross-hosting, pembinaan, supaya apa? Diberikan exposure. Dan kalau yang memang terkenal, gimana bisa kita akselerasi? Makanya saya kalau Pak Sosri berapa kali Pak ini gimana? Pak, kapan cross-hosting? Pak, kapan trainingnya? Bahkan kemarin waktu kita rakor, saya ngomong ya, Mas Wawan ada curhat sedikit lah. Pak, seringkali kita ini ekspektasi pekerja itu tinggi, tapi pertanyaannya perusahaan hadir nggak? Saya kasih contoh. Mungkin teman-teman yang pelaut bisa cerita ke saya. Kalau mau naik kapal gimana sih caranya? Apakah cuma dapat perintah di situ mikirin sendiri naik kapal? Gimana terbangnya, naik apa segala macam? Atau dipanggilin dulu, ya? Kamu naik kapal tanggal segini, ini tiket yang udah dimiliki, ini hotelnya, ini boatnya, ini akan jadi boat. Yang mana? Saya rasa perusahaan yang kelas dunia berbicara yang kedua. Kita sudah itu belum? Perusahaan sudah hadir. Itu maksudnya masih kan? Artinya apa? Kita menempatkan pekerjaan ini sebagai satu dalam yang penting, katakan semua. Tapi satu, kita juga punya ekspektasi. Kita mau menuju kemana? Masalah cara kita boleh berbeda ya. Kita boleh berdebat tangan, tapi kita ngobrol. Saya sangat terbuka. Saya udah ngomong sama Wan, anytime mau kontak saya boleh, mau nemuin saya boleh, tapi yang ada faedah. Kalau cuma mau ngabisin waktu saya dan tidak memberikan sejahtera untuk kerja dan membuat perusahaan yang banyak, mohon maaf, kita akan ngobrol.
Ini beberapa kali saya barangkali hadir di tengah KPPA, di tengah shipping, dan saya punya sejarah panjang dengan shipping. Itu mungkin teman-teman tahu. Saya Pak Faisal pulang karena ada keluarganya yang meninggal. Dia adalah saksi hidup bagaimana kita memperjuangkan shipping menjadi sumber direktur. Jadi ini zamannya Pak Agus Rizal, zamannya Pak siapa almarhum Pak Soeharto. Saya dipanggil oleh Pak Menteri BUMN waktu itu. Saya ditemani sama Pak Faisal. Bagaimana kita memperjuangkan agar yang pantas menjadi direktorat itu adalah perkapalan. Saya sampaikan bahwa perkapalan itu tidak akan pernah berhenti bisnisnya di negeri ini, seperti yang disampaikan tadi Kanali. Kecuali kalau pulau-pulau itu sudah jadi bersatu, mungkin tidak perlu sebanyak ini. Izin saya untuk melaksanakan pengukuhan pengurusan Serikat Pekerja Forum Komunikasi Pekerja dan Kawan Aktif periode 2001-2024. Ini izin, ini bukan baru ya, telah 1 tahun, mohon maaf, karena memang ada sesuatu yang memang harus hari ini mungkin akhirnya kita laksanakan. Gitu. Terima kasih atas dukungannya terus. Izin dibacakan surat keputusan 01 SC KPPA garis miring Romawi 9 2021 menetapkan mengangkat para aktivis dan anggota sebagai tersebut di lampiran dan nanti akan disebutkan sebagai pengurus SPM KPPA untuk periode 2021-2024. Surat keputusan ini berlaku ditandatangani pada Jakarta 6 Desember 2021. Untuk itu saya minta kesediaan pengurus SPM KPPA yang akan kita buat untuk maju ke depan. Saya panggil satu persatu. Sebagai Wakil Ketua Umum Kapten Haryanto, silakan ya, silakan. Sekretaris Jenderal Kapten Muhammad Rianto, Wakil Sekretaris Jenderal Bapak Alexander Moses, ya. Bendahara Ibu Lasmini. Oh, ya. Diwakilkan dengan Wakil Bendahara Bapak Eri Reza Paledi, silakan. Untuk hukum advokasi dan penyelesaian hukum Ketua Bidangnya ada yang hadir ini, ya. Dengan anggota Bapak Adi Bumila, Nabil Yahya, Masya Allah, dan Kapten Madri. Untuk kajian strategis dan penelitian Ketua Bidang Dr. Teddy Setiawan, anggotanya Kapten Ode, kebetulan masih on board, Bapak Jamal Asri Nadi, Mas Robi dan Mas Agung. Untuk organisasi pemberdayaan dan advokasi Kapten Budi Samitra dengan anggota Kapten Angel Frans Daya, Kapten Arsyad Sujani, Kapten Dasubi, silakan, dan BRI. Untuk evaluasi dan monitoring implementasi PKP Bapak Jumita Akif dengan anggota Kapten Ganda Biasa, Kapten Wahid, Bapak Indra Wijanto, dan Bapak Adi Wijanto. Untuk hubungan masyarakat, komunikasi dan media, Ketua Bidang Bapak Aris Sugiarto, dengan anggota Asrianda Syah, Kapten Pramoto, ya, Mas Farudin Ali, dan Mas Dut. Untuk sosial dan kesejahteraan anggota, Ketua Bidang Mas Trianto, anggota Bapak Budi Komo,
Bapak Didi Diogo, Bapak Lukas Heru, dan Muhammad Zain. Izin ada koreksi sedikit untuk DPPO, Dewan Pertimbangan dan Penasehat Organisasi SDPPA, karena ada sesuatu hal kebetulan Pak Isam ini pensiun kemarin, jadi kita akan melakukan raker dan langsung jadi izin untuk koreksi kita yang positif. Terima kasih. Nanti kita informasikan kepada yang Dewan Pertimbangan dan Organisasi. Inilah tampilan wajah pengurus SPKPPA periode 2001-2024 yang insya Allah kami mempunyai amanah penuh terhadap 640 anggota di SPKPPA yang terdiri dari pekerja laut dan pekerja darat. Insya Allah amanah yang diberikan kami dari tahun lalu walaupun pembayaran sekarang bisa kita emban, dan mudah-mudahan ini menjadi manfaat dan keberkahan khususnya untuk anggota kami SPKPPA dan seluruh konstituen federasi. Dengan ini izin kami untuk membacakan ikrar pengurus SPKPPA. Teman-teman bisa ikuti saya. Ikrar Serikat Pekerja Forum Komunikasi Pekerja dan Pelaut Aktif. Ikrar Serikat Pekerja Forum Komunikasi Pekerja dan Pelaut Aktif. 1. Kami pengurus SPKPPA berjanji mendukung terwujudnya visi dan misi perusahaan dan memegang teguh amanah sesuai ADART organisasi. 2. Kami pengurus SPKPPA berjanji meningkatkan kualitas hidup pekerja dan menjaga kelangsungan bisnis perusahaan melalui harmonisasi hak dan kewajiban secara profesional dan bertanggung jawab. Kami pengurus semangat. 3. Kami pengurus SPKPPA berjanji menjaga harmonisasi pekerja dan perusahaan. 4. Kami pengurus SPKPPA berjanji berperan aktif mengawal pengembangan perusahaan Pertamina serta menumbuhkan solidaritas antar pekerja dan anggota. 5. Kami pengurus SPKPPA mengutamakan organisasi di atas kepentingan kelompok atau pribadi, dan kami siap membela serta menjaga eksistensi organisasi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nur Hermawan sebagai Ketua Umum Serikat Pekerja Forum Komunikasi Pekerja dan Pelaut Aktif SPFKPPA yang berada di Pertamina International Shipping. Alhamdulillah saat ini kita telah selesai melaksanakan pengukuhan pengurus SPFKPPA periode 2021-2024. Pada saat ini pengukuhan kami beri tema harmonisasi hubungan industrial sebagai pondasi keberlangsungan bisnis perusahaan. Dengan maksud dan tujuan bahwa kami SPFKPPA merupakan mitra dari Subholding Integrated Marine Logistics yang notabene ada PT PIS, PTK, dan anak cucu perusahaannya. Oleh karena itu, dengan sinerginya ini, kita harap pekerja dan manajemen, bahkan dengan direksi, bisa sejalan menuju visi misi yang sama, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Pasal 33 untuk menjaga Pertamina bisa bermanfaat untuk masyarakat dan negara. Tema tersebut bertujuan untuk menjelaskan bahwa SPFKPPA adalah sebuah wadah untuk para pekerja yang berorganisasi di suatu perusahaan dan untuk memperjuangkan hak-hak serta kewajiban yang melekat terhadap aturan perusahaan. SPFKPPA merupakan anggota dari Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu. FKPPA juga memiliki peran dalam roda bisnis Pertamina. Kapal yang merupakan mata rantai utama dan menjadi distribusi yang paling utama untuk menyampaikan BBM ke seluruh negeri adalah tugas seluruh anggota SPFKPPA. Itulah sedikit penjelasan dari saya mengenai acara pengukuhan ini. Dan tidak lupa saya mengucapkan terima kasih banyak terhadap manajemen dari PT PIS, PTK, serta anak perusahaan dari PTK yaitu Pertamina Marine Engineering, Pertamina Marine Solution, Pertamina Port and Logistics, bahkan ada support dari PT Pibas, dari teman-teman Nusantara Regas, serta beberapa support yang memang luar biasa diberikan kepada saya. Semoga apa yang diberikan oleh manajemen serta perusahaan kepada kami dijadikan amal pahala yang luar biasa. Tidak lupa juga terima kasih banyak terhadap seluruh para ketua umum, konstituen Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu yang sudah jauh-jauh hadir, sudah merelakan waktunya untuk acara ini. Terima kasih untuk semua saudara, terkhusus kepada Presiden Federasi. Semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita laksanakan kegiatan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Itu saja dari saya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.